قالوا كذلك قال ربك wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Al-Mu'lim bi adabil alim wal muta'allim. Masih dalam pembicaraan beliau seputar masalah ucapan para ulama, keterangan para ulama tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm dan para ulama. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah, jika para yang mereka itu mengamalkan ilmunya, seorang alim dan amil, seorang ulama yang ilmunya manfaat sehingga bisa mengamalkan ilmunya, jika mereka itu bukan wali-wali Allah, falaysa liyun, maka Allah itu nggak punya wali lagi. Kalau memang mereka bukan wali, siapa lagi yang bisa dikatakan sebagai seorang wali? Itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, semua ulama-ulama yang mereka itu memiliki ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, mereka semua adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu an, yang semacam itu nggak ada masalah ya akhwan, karena radhiyallahu an, rahimahullah, hafizahullah, itu bukan stempel, itu tuh doa, itu doa, bahasanya itu bahasa khobar bimakna doa. Radhiyallahu an kita terjemahkan semoga Allah meridhoinya, dan tidak mengapa toh mendoakan seorang ulama sekelas Syafi'i dengan semoga Allah hidup didoakan dengan rahimahullah. Boleh apa enggak ya? Boleh. Jadi boleh. Bukankah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Ushulul Tsalatsa mengatakan alam rahimakallah, dan yang rahimaka itu masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Hanya lumrai kak ngono itu aja. Jadi rai itu nih salawat itu kepada para sahabat. At-tarahhum itu kepada para ulama dan kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Kalau doa hafizahullah kepada orang yang masih hidup itu lumrahi. Tapi hukum asalnya boleh-boleh aja, jadi nggak ada masalah. Wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma, laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilm. Setelah
mengerjakan kewajiban agama, tidak ada amal yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Wa ani Zuhri, dan dari al-Imam Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullah, ma'ubillahu bimithlil fiqh, tidaklah Allah itu diibadahi, disembah, yani semisal disembah menggunakan ilmu. Karena orang bisa beribadah kepada Allah dengan baik adalah kalau dia itu memiliki ilmunya. Wa qallahara bima qulna, dan telah nampak dengan apa yang kami katakan. Ini omongannya al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, mu'alliful kitab. Wa qallahara bima qulnahu, dan telah nampak dengan semua yang telah kami katakan sebelum ini. Annal istighala bil ilmi lillah, bahwasanya menyibukkan diri mempelajari ilmu hanya untuk Allah semata. Sama dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan oleh badan, yani ibadah badaniyah yang sunnah, yang enggak wajib. Semacam min salatin wa siyamin wa tasbih, semacam salat, puasa, tasbih, doa, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena dengan berbagai keutamaan yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam As-Sunnah, dan keterangan para ulama-ulama kita. Wa dzalika, yang demikian itu, li'anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas, karena manfaatnya ilmu itu mencakup pemiliknya, orang yang memilikinya, juga mencakup semua manusia. Wan nawafilul badaniyah maqsuratun ala sahibiha, sedangkan ibadah-ibadah lain itu hanya untuk pemiliknya saja, pelakunya saja. Wa li'annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat, karena ilmu itu yang menjadi standar kebenaran ibadah-ibadah yang lain. Fahiya taftakiru ilaih, semua ibadah itu butuh dengan ilmu. Wa tatawaqqafu alaih, dan urusan benar enggaknya tergantung pada ilmu. Wala yatawaqqafu huwa alaiha, sedangkan ilmu itu tidak berhenti pada ibadah. Maksudnya ilmu itu bukan berarti ini tidak harus ada ibadah. Innal ulama warathatul, para ulama itu pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam wa taslim. Wa laysa dzalika lil muta'abbidin, dan label itu tidak dimiliki oleh para ahli ibadah. Wa li anna ta'atal 'alimi wajibatun ala ghairihi fihi, karena mentaati seorang alim itu wajib bagi selain alim dalam masalah ilmu tersebut. Wa li annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi, karena ilmu itu akan tetap ada efeknya setelah orang yang memilikinya itu meninggal dunia. Wa ghairuhu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha, sedangkan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya berhenti, telah putus dengan anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syariah, karena kekalnya ilmu itu bisa menghidupkan syariah. Wa hifdza ma'alimil millah, dan menjaga tanda-tanda agama ini. Jadi beliau menyimpulkan setelah dari semua yang dipelajari dari awal sampai sekarang dengan menyebutkan satu kesimpulan, bahwa setelah menjalankan kewajiban agama, dan kewajiban agama itu kan sedikit, sholat 5 waktu, puasa Ramadan aja, yani zakat ya 2,5% setahun sekali, terus apa lagi? Sudah. Yani itu ibadah-ibadah yang itu pun seumur hidup sekali. Ketambahan ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuan waktu yang jelas, semacam birrul walidain, al jihad fi sabilillah, dan macam-macamnya. Kalau memang itu kewajiban dan itu cuma sedikit,
Yang namanya kewajiban itu cuma sedikit, karena itu standar minimal. Allah ngasih kita waktu 24 jam sehari semalam. Yang Allah wajibkan kita untuk ibadah hanya gak sampai 2 jam. Sekali sholat dan awal persiapan sampai selesai itu berapa menit? Azan, sholat, terus sudah. Itu berapa menit? Setengah jam kelamaan. Mentok lah setengah jam. Setengah jam kali 5, ini 2 jam 21,5 jam. Waktu yang tersisa masih sangat banyak. Ibadah puasa Ramadan itu sebulan, sisa waktunya 11 bulan. Ibadah haji 40 hari. 40 hari awal berangkat sampai lagi 40 hari, anggaplah 2 bulan. Itu pun seumur hidup sekali. Ibadah-ibadah yang lain itu insidental. Sisa waktu yang Allah berikan kepada kita itu masih sangat banyak. Lah, di sisa waktu itulah letak orang itu berpacu. Karena orang itu tidak berpacu di wajib. Karena kalau wajib itu harus dikerjakan, kalau enggak dosa. Sedangkan kalau urusan ini berpacu, urusan berjuang itu pada titik yang sunnah, pada titik-titik yang sunnah. Lah, titik-titik yang sunnah itu ada banyak modelnya. Ada dengan model memperbanyak sholat-sholat sunnah, ada banyak puasa-puasa sunnah. Banyak itu. Kalau bisa semua dikerjakan. Sholat sunnah dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan, sedekah dikerjakan, menuntut ilmu, yogiyat, bakti sama orang tua, ya ini, ya itu. Semua itu dikerjakan. Kalau mampu melakukan itu. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Tapi kalau harus milih, kalau rajin puasa sunnah di kelas lemes tidur. Kalau harus sholat malam itu 11 rakaat, paginya itu teler. Kalau harus ibadah ini, yang lain, maka yang ini itu hilang. Kalau ini, yang itu hilang. Maka ibadah yang berwujud belajar ilmu agama itu adalah ibadah yang tertinggi dibandingkan dengan sholat sunnah, dibandingkan dengan puasa sunnah, dibandingkan dengan yang lain. Ini bahasa anak ya Wan, jika harus milih, jika dibenturkan, jangan salah difahami. Yang paling baik semuanya dilakukan pada titik-titik yang kita itu mampu. Apa sih susahnya misalkan qobliyah, sholat wajib sama ba'diyah, toh nggak ganggu, yani belajar, toh nggak ganggu belajar. Apa sih susahnya kalau malam hari yani melakukan sholat witir? Tergantung antum. Kalau antum itu tipikal orang yang suka begadang malam untuk belajar, dan kalau sudah kadung begadang malam bangun sebelum subuh itu sulitnya subhanallah, maka witirlah ba'da isya, atau witirlah sebelum tidur. Atau kalau ini ada aturan di ma'had, bangun 1/4 jam, setengah jam sebelum subuh, maka lakukan itu. Kalau kemudian bangun 2 jam, 3 jam sebelum subuh itu merusak tatanan di kelas nanti, maka bangun sesuai dengan kaidah yang ada, setengah jam, 1/4 jam sebelum subuh. Kalau memang itu mampu untuk perjuangan untuk bisa dilakukan. Yang paling inti adalah keutamaan menuntut ilmu dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kenapa? Dengan berbagai hal yang disebutkan oleh beliau tadi. Yang pertama, karena manfaatnya ilmu itu untuk orang yang memilikinya, untuk seorang alim tersebut, juga untuk semua manusia. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya manfaatnya hanya untuk dia tok, tidak untuk yang lainnya.
Yang kedua, ilmu itu yang menjadi standar benar dan tidaknya satu ibadah. Sedangkan ilmu, sedangkan ibadah itu tidak menjadi standar benar. Yang ketiga, para ulama itu distatuskan oleh Rasulullah SAW sebagai pewaris para nabi, dan status itu tidak Allah berikan kepada ahli ibadah yang bukan ahli ilmu. Yang berikutnya beliau mengatakan taat kepada seorang alim itu wajib dalam fatwa, dalam keterangan hukum-hukum agama, dan itu tidak Allah wajibkan kepada orang yang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Yang berikutnya ini karena setelah orang itu meninggal dunia, efek dari ibadah ikut meninggal dunia. Ini ada orang itu rajin sholat, rajin puasa, begitu wafat ya sudah wafat gitu aja. Tidak ada efek untuk orang lain. Sedangkan ilmu, tatkala orang meninggal dunia, efeknya tetap dirasakan oleh orang yang dia tinggalkan. Jadi orang-orang yang dia tinggalkan. Dan begitu berbagai macam keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ilmu yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Makanya fitanazani Allahu wa iyyakum. Dengan kita mempelajari sedikit dari ayat-ayat Allah dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW serta keterangan para ulama kita tentang ilmu, maka sadari ya akhwan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita sekarang berada di tempat yang mulia ini adalah sebuah nikmat yang amat sangat mulia, nikmat yang amat sangat agung yang tidak Allah berikan kepada semua orang dan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Sekarang yang kedua, kalau sudah menyadari bagaimana kita menjaga nikmat ini, yang jadi masalah ya kawan, orang itu kalau belum sadar bahwasanya dia itu memiliki diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat itu akan remeh. Kalau ada orang ya kawan, dia itu ke sawah milik dia, terus dia itu di sawah itu nyangkul gitu buat lubang. Lah kok nemu batu, ya nyangkul kan buat lubang, entah mau buat kolam, entah mau buat penampungan air, pokoknya buat lubang lah. Di kedalaman 1 meter misalkan dia itu nemu watu ini bagus, merah-merah, agak hijau, agak kuning, gimana gitu, dan batu itu ya akhwan, bagi orang yang ngerti batu itu mulia. Ini nemu sakmene gitu aja, itu bisa miliaran. Bagi yang ngerti kalau itu adalah satu barang yang amat sangat berharga, langsung diambil, dicuci, dibawa pulang, masukkan koper, ditaruh di tempat yang sangat ya, dan dia. Tapi kalau dia nggak tahu kalau barang itu barang yang sangat berharga, diapakan ya kawan? Diapakan? Diambil, buang, atau dibawa ke rumah, ini gawe ganjel pintu, atau buat apa gitu. Karena dia nggak tahu kalau barang itu barang yang amat sangat berharga. Banyak salahnya sekarang orang yang nggak tahu tentang hakikat nikmatnya. Kalau ada anak kecil umur 3 tahun wis ngerti duit, umur 3 tahun kan ngerti duit toh? Belum ya? Awal-awal ngerti duit kalau jajan itu sekian, umur berapa? 5 tahun? 5 tahun lah ngerti duit. Kalau dia itu kasih pilihan, satu uang segebok sama ini banyak 2 ribuan,
2000 misalkan 20 lembar. Sama anak kasih 2 lembar 100 ribuan. Kira-kira nek bocah cilik itu ya kawan, milih yang karena dia nggak tahu hakikat hidup, nggak tahu hakikat nikmat. Dia itu ngerti nih, pokoknya akeh itu nyeneng no. Padahal itu barang yang sedikit itulah kenikmatan agungnya, jadi kenikmatan besarnya. Dan yang semacam itu amat sangat banyak. Keutamaan ilmu itu keutamaan yang tiada tara ya kawan. Tapi hanya orang-orang yang sadar tentang keutamaan ilmu yang merasakannya. Sudah mendapatkan itu tapi nggak sadar, akhirnya dibuang. Dia tinggalkan, dia hilangkan, dia buang itu nikmat yang amat sangat mulia dan nikmat yang amat sangat agung tersebut. Itu yang pertama ya kawan. Yang kedua ya kawan, tatkala mendapatkan tidak mampu mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu darinya. Maka dari titik ini fahami bahwa nikmatnya antum itu nikmat yang sangat besar. Maka kewajiban kita menyadari, kemudian mensyukuri. Dzukira, ketahuilah semua yang telah disebutkan min fadilatil ilmi wal ulama, dari keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama, semua yang telah kita sebut tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, innama huwa fi haqqil ulama al-amilin, itu hanya berlaku untuk para ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar al-muttaqin, orang-orang alim yang baik yang ahli takwa. Alladzina dengan ilmu itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wazzulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan bisa dekat dengan Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. La man talabahu bisu'i niyatin, bukan keutamaan itu tidak berlaku untuk orang yang mencari ilmu dengan jeleknya niat, dengan niat yang jelek. Au khubthi tawiyatin, atau keinginan yang buruk, keinginan yang keji. Au li aghradin dunyawiyatin, atau untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Dukan au malin, atau harta, au mukatsaratin fil atba'i wat tullab, atau kepingin memiliki banyak pengikut, banyak santri. Jadi dipertegas oleh beliau, dan ini sudah beberapa kali kita pertegas dalam majelis-majelis kita, bahwa dalil-dalil yang begitu agung dalam Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah yang begitu mulia dalam As-Sunnah, yakni ucapan-ucapan para ulama yang begitu agung tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan ahli ilm, itu bukan berlaku bagi orang yang memiliki ilmu dalam arti wawasan ilmiah, dalam arti pengetahuan masalah-masalah ilmiah, tapi itu berlaku bagi orang yang ilmunya itu al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ma yantafi'u bihi sahibuhu wa yanfa' bihi ghairuhu. Ilmu yang bisa dia ambil manfaat dan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu yang tatkala dia belajar ikhlas hanya karena Allah. Tatkala dia sudah mengetahui ilmu itu ikhlas, dia itu hanya karena Allah dalam mengajarkan, dalam mengamalkan, dalam mengajarkan, dan dalam mendakwakannya. Orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu itu murni mencari ridha Allah, bukan orang yang mencarinya untuk tujuan-tujuan jelek.
untuk agar jadi orang kaya, untuk agar nanti mulia dan terhormat, untuk agar nanti dia itu yang mempunyai pengikut yang banyak, memiliki santri yang banyak, dan berbagai macam keutamaan, berbagai macam tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Meskipun Anda pertegas ya ikhwan, semua yang ada itu akan muncul dengan dirinya. Jadi yang perlu ditata itu dari awal itu niatnya. Orang itu ya ikhwan, kalau nanam pohon secara otomatis nanti nih pohon ini sudah tumbuh akan muncul daun. Jadi nggak perlu ada niat untuk cari daun dari awal. Dia itu secara otomatis akan muncul buah. Jadi kalau istilahnya orang Jawa, orang itu kalau gawe amben mesti muncul longan nih. Ngerti longan nggak ya? Untuk tahu amben? Amben itu di bawahnya amben itu kan ono tempat di bawahnya amben itu loh. Itu namanya apa? Kolong. Nah, kolong. Kolongan rek cuman. Orang itu ya, Wan, kalau bikin amben, bikin ranjang secara otomatis muncul kolongi. Jadi apa ya buat kolong? Bikin amben itu otomatis muncul kolongnya, otomatis. Ini maka yang ada tadi kemuliaan dunia, harta ini itu otomatis akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu untuk dituju di dalam amal kebajikan, di dalam amal yang mulia semacam itu tadi. Beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Faqad ruwiya an Nabi, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama hanya agar bisa menang, kepingin untuk setiap kali ngomong sama orang-orang bodoh itu menang. Au yukathira bihil ulama, atau kepingin dia itu menjadi salah satu jajaran ulama. Au yasrifa bihi wujuhal nasi ilaih, atau ingin memalingkan orang kepadanya agar dia semua orang agar hormat kepadanya. Adkhalahullahu nar, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Waruwiyan, dan diriwayatkan, man ta'allama ilman mimma yabtaghi, mencari ilmu yang ilmu itu sebenarnya adalah untuk mencari wajah Allah, yang mestinya itu dicari itu ikhlas hanya karena Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tapi orang itu tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia, kesenangan dunia. Yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat. Akhrajahu Abu Dawud. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diputuskan perkaranya nanti pada hari kiamat. Maksudnya ini adalah diputuskan perkara akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa dzakara tsalatsa, beliau menyebutkan 3 orang. 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam neraka jahanam pertama kali adalah warajulun ta'allamal ilm, seseorang yang dia itu belajar ilmu agama, wa 'allamahu, lalu dia ajarkan, wa qara'al Qur'an, lalu dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, dia itu belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi, di hari kiamat nanti orang itu dihadapkan kepada Allah pada yaumul hisab, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amah, Allah pun menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah
wahai fulan, aku telah memberikan kepada kamu nikmat ini. Nggih ya Allah. Nikmat itu, nggih nikmat ini. Iya ya Allah. Jadi Allah itu menunjukkan semua nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, orang itu pun mengakuinya bahwasanya semua itu telah Allah berikan kepada dia. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Lalu apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan dengan semua nikmat yang aku berikan kepadamu? Qal, beliau mengatakan atau orang itu mengatakan, "'allamtu fikal ilm." Agama hanya untukmu. Wa 'allamtuhu, aku pun mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, aku membaca Al-Qur'an pun hanya untukmu. Pengakuan dari orang tersebut. Qala, Allah berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakin ta'allamta liyuqal 'alim." Tapi engkau itu belajar hanya ingin dikatakan, ingin disebut, ingin dikenang. Wa qara'ta, dan engkau pun membaca Al-Qur'an liyuqal qari, untuk dapat label seorang qari. Jadi seorang yang ahli baca Quran, ahli mengajarkan Al-Qur'an. Faqad qil, dan itu semua kau dapatkan. Kiai, semua itu telah engkau dapatkan di dunia dulu. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan. Yani diperintahkan untuk ngurusi dia, malaikat pun diperintahkan untuk ngurusi dia. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka dia pun diseret pada wajah. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i. Khawani fiddin azani Allahu ayyakum. Di sini titik utama ya akhwan, yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar pewaris para nabi dengan orang yang benar, yang memang belajar ilmu itu hanya untuk belajar. Ana tidak katakan ya akhwan pada antum, kalau memang salah niat untuk pulang, antum sudah berada di jalur yang sangat mulia. Tapi tata kembali niat, tata kembali amal, agar jalur yang sudah mulia ini kita tidak terlempar darinya. Tata kembali niat, apa tujuan kita belajar? Tata kembali amal, bagaimana seharusnya seorang talibul ilm. Niatnya belajar lillah, untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tata kembali amal, ilmu yang kita belajari, ilmu yang telah kita ketahui benar-benar manfaat dan berefek kepada amal, buat itu yang paling utama. Diperjuangkan semaksimal mungkin. Wa an Hammad ibn Salamah, dan dari Hammad ibn Salamah, beliau mengatakan, man talabal hadits li ghairillah, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis untuk selain Allah, yani mukira bihi, maka orang itu akan diperlakukan secara makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Bishr, dan dari Bishr al-Hafi, auhallahu ta'ala ila Dawud, yani Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftuna, ya Allah, janganlah engkau jadikan antaraku dan antara engkau seorang alim yang terfitnah. Terfitnah dalam arti seorang alim yang punya kejahatan. Faka bisyakkin an mahabbati, yani itu akan menghalangi engkau dengan keraguan dari mencintaiku. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi, yani ala ibadi, mereka itu adalah menuju yani ke jalanku. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Daud, yani agar jangan sampai yani apa ya, salah mensikapi orang-orang yang semacam itu, karena mereka adalah orang-orang yang punya ilmu
tapi ilmunya tidak memberi manfaat untuk dirinya. Nah, apakah haram orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu seperti keluar dari ma'had? Tergantung kenapa dan untuk apa. Untuk sesuatu yang lebih mulia, untuk sesuatu yang lebih utama, seperti dia harus ngeramut orang tua. Karena orang tuanya sudah tua, tidak ada yang ngeramutnya, dia harus pulang karena harus ngurusi orang tua, maka pulanglah ya akhi. Karena ngurusi orang tua saat itu wajib ain. Sedangkan belajar antum statusnya fardu kifayah. Pulanglah. Bisa jadi pulang itu murni karena nggak betah, karena nggak kerasan, karena ini, karena mubah, atau ingin pindah pondok, atau ingin pindah sekolah, statusnya mubah, haram nggak sampai. Tapi Anda telah meninggalkan sesuatu yang sangat mulia menuju kepada sesuatu yang jauh kurang mulia. Masalahnya bukan halal haram ya akhi, masalahnya itu adalah meninggalkan sesuatu yang sangat mulia dengan memilih sesuatu yang kurang. Buang emas, apa boleh meninggalkan emas? Ada di depan itu ada emas, ada batu, silahkan dipilih. Ngambil batu boleh apa tidak ya Wan? Haram apa halal? Halal. Tapi hanya orang-orang yang kurang waras, yang pilihannya itu batu padahal dia ada emas yang kalau tanpa alasan yang kuat. Tapi kalau alasan meninggalkan ma'had karena benci ilmu agama, benci terhadap yang berbau ilmu agama, ya itu haram. Karena bencinya tersebut kepada syariatnya Allah Subhanahu. Bagaimana ibadah orang yang tercampuri riya, tapi ia terus mencoba melawan sifat itu agar ibadahnya diterima? Apakah ibadah itu tertolak? Tidak. Dan memang seharusnya seorang muslim itu kalau perang, perinciannya panjang. Jadi kapan riya itu sampai membatalkan amal? Yang semacam tadi, muncul diperangi, tengah-tengah sholat ada ustadznya datang, kemudian muncul perasaan ke ikhlasan dirinya. Apa boleh kita berdakwah dengan bahasa gaul, kayak bahasa Jakarta, dengan niat agar banyak yang? Hukum asalnya boleh, asal tidak sampai menghilangkan muru'ah. Hukum asalnya boleh, karena hukum asalnya itu orang berdakwah adalah dengan bahasa halayak anak muda gitu, menggunakan bahasa orang tua gitu ya nggak nyambung malahan. Bahasa anak-anak menggunakan bahasa anak-anak, berdakwah kepada halayak muda mudi apa menggunakan bahasa mereka, dengan satu catatan ya Huan, tidak menghilangkan muru'ah, dan sampai ini menghilangkan muru'ah sebagai seorang alim gara-gara ngikuti semua. Afwan Ustaz, nasihati kami yang selalu pesimis tidak diterima di UIM. Selalu mumtaz.
Ya akhi, UIM bukan segalanya. Timur Tengah bukan segalanya. Jangan jadikan dunia ini hanya sebesar daun kelor. Ingat, di sana masih ada daun waru, daun jati, daun pisang, gitu ya. Banyak yang jauh lebih luas daripada yang antum sebutkan tadi. Kalau memang antum kita sudah berada di jalur yang syar'i, apapun yang Allah pilihkan untuk kita, yakin bahwa itu yang paling baik ini untuk kita. Wallahi ya. Panjang gak jadi? Anak kepingin cerita tapi gak jadi. Sudah dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.